Halo Kika Friends, berjumpa lagi dengan saya Anam. Untuk video kali ini saya akan sedikit membahas tentang basic dasar pengoperasian dari Sony Alpha 6400 ini. Perlu kalian ketahui, Sony Alpha 6400 ini produksi kalau nggak salah awal tahun 2019. Dan sampai saat ini tetap diproduksi dan masih banyak yang cari. Dan kebetulan Sony Alpha 6400 yang aku pegang ini warna silver. Dan Sony Alpha 6400 itu tersedia dua warna, warna hitam dan warna silver ini. Kalau menurut kalian lebih suka warna hitam atau warna silver? Coba komen di bawah ya. Kenapa orang-orang kok cari Sony Alpha 6400? Ya karena banyak fitur yang di dalamnya. Terus biasanya buat orang ngecop juga bisa, bahkan buat ngevlog juga bisa karena LCD-nya bisa flip sampai 180 derajat. Dan dilengkapi dengan jack mikrofon, jadi kalau kalian mau nambah-nambah mikrofon wireless atau yang lainnya atau clip on, ini udah tersedia jack mikrofon. Beda lagi dengan Sony Alpha 6000 yang belum ada jack mikrofonnya. Tetapi di sini saya membahas tentang basic dasar pengoperasiannya seperti ISO, shutter speed, diafragma, dan letak-letak tombolnya. Dan saya nggak membahas tentang lebih dalam kayak gimana cara take video yang benar dan lain-lain, tapi saya membahas tentang basic dasarnya aja. Mungkin banyak teman-teman yang pemula baru pertama megang Sony Alpha 6400, bingung letak tombolnya atau bahkan nggak tahu tentang setrika exposure. Yang pertama saya akan membahas tentang cara melepas dan memasang antara bodi dan lensa. Kalau untuk melepasnya, ini letak tombolnya di sini. Kita tekan baru diputer. Ini sensornya. Untuk sensornya jangan sampai kalian tiup atau dibersihkan pakai cat tempat atau lain-lainnya. Ini karena hal paling penting dalam kamera. Dan untuk pemasangannya harus di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan takutnya debunya akan masuk. Untuk pemasangannya titik putih ketemu dengan titik putih yang ini. Kita paskan dulu. Nah, baru pas kita puter sampai bunyi klik. Nah, kalau klik itu tandanya pengunciannya udah pas. Kalau belum sampai bunyi klik, jangan dilepas. Takutnya belum ngunci, bisa jadi autofocusnya nggak jalan, atau bahkan lensanya bisa lepas ataupun jatuh. Lalu kita bahas tentang lensanya. Nah, ini 40,5 itu diameter depan lensa. Kalian bisa cari filter atau cap depan lensanya. Kalau cari di toko-toko online atau offline, pegawai atau karyawannya tanya itu diameternya berapa. Nah, diameternya depan lensa itu 40,5 yang ini, bukan yang 16,50. 16,50 adalah focal length-nya. Lalu ini ada 0,25 m atau 0,82 foot. Nah, ini jarak pengambilan terdekat minimal. Nah, kalau terlalu dekat 0,25 meter atau 25 cm terlalu dekat, fokusnya nggak akan jalan. Berarti bukan lensanya yang rusak, tetapi fokusnya yang terlalu dekat. Lalu untuk OSS itu kode optical side issue, jadi lensa ini udah dibekali dengan image stabilizernya. Lalu untuk lensa ini ada dua ring. Untuk ring yang ini ring cari fokus, kalau di mode manual fokus. Kalau mode autofocus ini bisa sebagai zoomnya. Kalau yang ini adalah zoom out dan zoom in. Lalu saya akan membahas tentang lensanya. Lensanya itu E1650 OSS. E itu yaitu EMON, yaitu kode untuk lensa APS-C-nya Sony. Kalau full frame itu kodenya FE. Dan kalau yang sini itu adalah bukaan aperturnya. 3,5 itu bukaan paling lebar di 16 mm, 50 mm di 5,6. Dan pesan buat kalian, jangan sembarangan untuk membersihkan bagian optik depan lensa ini. Pakai tisu aja jangan, takutnya kan ada bagian kasar. Nanti kamu paksa bersihkan bakal tergores tuh depan lensanya ini. Kalian bisa menggunakan microfiber atau kain kacamata atau bahkan pakai lens pen seperti ini. Selanjutnya yaitu ini letak baterai dan memori. Baterainya di sini. Baterainya ini kalau ori itu kisaran 1000 mAh. Untuk slot memorinya di sini. Pas pemasangan slot memori atau memasang memori jangan sampai terbalik. Jika kalian terbalik, kamu paksa, takutnya akan merusak slot memorinya. Dan bahkan untuk servis slot memori itu cukup mahal, bisa 500 lebih. Jadi cara pemasangannya ini ada gambarnya. Jangan sampai terbalik, posisinya seperti ini. Nah, kita tekan aja.
Pemasangan baterai posisinya seperti ini. Oke. Dan untuk kali ini saya akan membahas tentang mode manualnya aja. Kalau ini kan settingannya ada otomatis, video dan lain-lain. Saya nggak membahas tentang itu. Saya akan membahas tentang mode manual. Ini pasti basic dasar penggunaan dari kameranya. Nah, yang di setting itu ada 3. Shutter speed, diafragma, sama ISO. Kalau yang ini untuk tombol atau scroll dari shutter speed. Kalau yang ini untuk tombol scroll aperture. Untuk ISO, tekan tombol ISO, baru kita putar. Jadi buat kamu yang belajar atau baru memulai tentang dunia fotografi, kalian harus paham tentang segitiga exposure, yaitu shutter speed, diafragma, sama ISO. Shutter speed itu kerjanya di kamera. Semua itu ngatur cahaya. Kalau shutter speed yang pertama memang cahaya, yang kedua itu penangkapan objek. Kalau ke kiri itu pergerakannya akan lambat, otomatis jarak pun semakin banyak, over. Tidak cocok untuk kondisi di luar cahaya atau di siang hari, dan tidak cocok untuk objek bergerak, nanti hasilnya akan ngeblur seperti ini, karena hitungannya tadi hitungannya detik. Nah, prosesnya agak lama. Nah, ini tadi hitungannya 5 detik. Kalau ke kanan itu pergerakannya akan cepat, otomatis jarak pun semakin sedikit, biasanya agak gelap. Terus untuk kondisi untuk apa? Biasanya untuk kondisi siang hari atau di luar ruangan, atau bahkan untuk objek bergerak, orang lari, orang lompat, kendaraan, dan lain-lainnya. Tetapi kalau semakin kondisi ke kanan akan cenderung lebih gelap. Jadi tidak cocok untuk kondisi malam hari atau di dalam ruangan. Kalau kurang paham bisa tinggalkan komentar tentang shutter speed ini ya. Sekarang pindah ke aperture. Aperture scrollnya di sini. Nah, ini kenapa kok mentok f3,5? Udah saya jelaskan tadi, bukan paling lebar 3,5 di 16 mili. Jika kita zoom, nanti otomatis jadi 5,6. Nah, jadi bukaan paling lebar di lensa. Kembali lagi, jika angka ditunjukkan semakin kecil, bukaannya semakin lebar. Jarak pun semakin banyak, tetapi ruang tajamnya sedikit blur atau bokeh. Jadi kayak ada tuh kayak 50 mili f1.8. Jadi bukanya semakin lebar, semakin cerah, tetapi ruang tajamnya sedikit blur atau bokeh. Jika angka ditunjukkan semakin besar, bukaannya semakin kecil. Jarak pun semakin sedikit, tetapi ruang tajamnya tinggi. Depan sama belakang nggak ada bedanya. Terus gunanya buat apa bukan besar ini? Biasanya buat foto landscape. Rata-rata sih foto landscape ya. Terus kalau f11 ke bawah sampai f8 ini buat foto apa? Buat foto produk karena butuh ketajamannya. f5,6 biasanya buat foto bersama-sama. Kalau f ke bawah, 5,6 ke bawah biasanya tergantung kebutuhan, bisa jadi buat foto potret atau foto yang lainnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang ISO. Letak tombolnya di sini, ISO. ISO itu standarisasi sensitivitas terhadap cahaya. ISO 100 kondisi siang hari atau banyak cahaya. Jadi kalian kalau motret di kondisi banyak cahaya atau di siang hari, aku sarankan pakai ISO 100. Nah, kalau semakin ke bawah atau semakin naik itu untuk kondisi kekurangan cahaya, entah itu sore atau di dalam ruangan atau bahkan di malam hari. Jadi tergantung settingan kalian atau tergantung kondisi tempat kalian motret. Ini ISO-nya sampai 102.400. Ini ISO-nya paling tinggi. Tetapi nggak enaknya ISO terlalu tinggi itu muncul noise atau bintik-bintik. Bukan karena kameranya rusak, tetapi terlalu tinggi ISO-nya. Ini saya contohkan ya. Ini kan over toh. Ini saya setting speednya tinggi. Ini aku nyoba motret ini patung babi. Ini saya pakai ini pakai ISO yang sangat-sangat tinggi. Ini coba saya zoom. Nah, hasilnya noise itu nanti mungkin ada penjelasannya. Nah, ini di sini kalau di zoom itu kurang tajam.
Ini bukan karena kameranya rusak, tetapi ISO-nya terlalu tinggi. Oke, sekarang nyobanya di ISO 1600. Untuk speednya aku turunin di 200. Kita lihat hasilnya. Kalau kita zoom, nah sudah mulai tajam dan noise-nya mulai berkurang. Dan sekarang nyoba ISO-nya di 16.000. Untuk speednya 1/200, aperture-nya f-nya 4,5. Oke, coba kita lihat hasilnya. Nah, ini udah mulai tajam dan noise-nya mulai berkurang. Sekarang coba ISO-nya kita turunkan lagi. Mungkin di angka 1000. Tapi kan gelap. Nah, speednya harus diturunkan. Nah, ini saya speednya pakai 1/15. Nah, ini udah mulai tajam. Nah, dan minim noise. Kalau foto produk biasanya kita ISO-nya itu direndahkan, biasanya dipakai 1/100, 1/200, tergantung lighting juga, dan bukan aperture dan speednya. Nah, itu sih untuk tentang settingan segitiga exposure, shutter speed, diafragma, dan ISO. Jika kalian kurang paham, bisa komen di bawah. Nah, berikutnya yaitu tentang ini, FN. FN itu menu pintasan ya. Jadi kalian nggak perlu masuk-masuk ke menu. FN itu ada beberapa menu. Ada drive mode, ini settingan untuk manual fokus atau autofocus. Ini area fokus dan ISO. Jadi di sini lebih settingan ringkasannya. Ada ABB juga kayak gitu. Jadi kalian kalau mau cari-cari settingan lebih mudah, tinggal tekan FN ini. Di fokus modenya, fokus area itu ada yang 1 titik fokus. Nah, biasanya 1 titik fokus ini biar fokus di 1 titik, belakangnya ngeblur. Belakangnya ngeblur. Biasanya ini buat foto potret. Nah, ini aku contohin motret, ini cap aja ya. Nah, kalian fokus di tengah, nanti bakalan belakangnya ngeblur. Untuk C1 ada letak tombol di depan. Ini untuk fokus mode. Terus yang kiri itu drive mode. Ini ISO, ini display. Ini bisa buat tampilan seperti tampilan di DSLR. Nah, seperti ini juga bisa. Nah, ini biar tahu lurus atau enggaknya, kayak gitu. Dan yang terakhir, ini membahas tentang ini, flash. Flashnya untuk cara menyalakan aku sarankan agak ditahan. Karena kan ini sistemnya PIR. Kalau kalian nggak tahan, lama-kelamaan bisa merusak PIR dari flashnya ini. Untuk yang ini viewfinder, ini otomatis. Kalau yang scroll ini buat mata orang kan beda-beda, ada yang minus. Nah, ini kalau mata kalian minus bisa kalian scroll di sini. Lalu untuk sebelah kanan yang merah hitam ini untuk tombol perekaman atau take video dan stopnya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu untuk buat pingin flip kameranya tinggal seperti ini aja. Tarik. Seperti ini. Dan untuk cek mikrofonnya dan tempat pengecasannya ada di sini. Dan ada tambahan lagi buat kalian yang nggak mau kedengeran shutter kalian, atau istilahnya silent shoot ya. Ini cara settingnya di sini, di menu. Cari kamera nomor 2, lalu cari silent shooting. Nah, ini kan posisinya off. Nah, jadi nanti seperti suaranya seperti ini. Nah, bunyi kan. Nah, kalau pengen nggak bunyi, tekan menu tadi, kamera nomor 2, terus silent shooting di on kan. Jadinya seperti ini.
Nah, nggak kedengeran kan untuk suara shutternya? Gimana menurut kalian, Sony Alpha 6 1400 masih worth it gak sih di tahun 2024 ini? Coba komen di bawah ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube kita ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, dan sampai jumpa. See you!